Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang ziarah kubur yang benar. Kenapa Al-Fakir ingin membahas tentang ziarah kubur pada materi kali ini, yaitu karena masih banyak di antara masyarakat di sekitar kita yang menyalahartikan tentang ziarah kubur yang benar. Ya, mereka datang ke kuburan, mereka datang ke makam-makam memang benar niatnya untuk ziarah kubur. Tetapi pada prakteknya masih banyak di antara masyarakat kita datang ke kuburan, datang ke makam-makam, malah mereka minta-minta kepada kuburan, malah mereka minta-minta kepada ahli kuburnya. Kadang ada yang minta biar cepat sugih, biar cepat kaya, ada yang minta penglaris biar usahanya laris, ada yang minta ilmu pelet biar banyak orang yang suka kepada mereka, biar banyak wanita yang suka kepada mereka, ada yang minta biar cepat pintar, biar cepat punya jodoh. Itu pada prakteknya banyak orang masih minta-minta kepada kuburan, apalagi kalau mereka ziarahnya datangnya kepada makam-makam yang dianggap keramat, yang dianggap sakti, seperti makam para wali, makam orang-orang soleh, kepada makam-makam orang-orang sakti dan lain sebagainya. Itu pada prakteknya masih banyak yang seperti itu. Padahal hakikat dari ziarah kubur itu adalah kita datang ke kuburan, kita datang ke makam, mungkin ke makam orang tua, mungkin ke makam para wali, kepada orang-orang soleh, kemudian kita datangi mereka, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan mereka yang baik-baik, mendoakan minta ampun kepada mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kemudian kita sebut namanya Fulan bin Fulan. Itu yang benar, ziarah kubur yang benar. Kita datang ke kuburan, kemudian kita doakan mereka. Itu ziarah kubur yang benar. Tetapi pada prakteknya masih banyak masyarakat kita yang malah minta-minta kepada ahli kuburan, malah minta-minta kepada ahli kuburnya, apalagi kalau ahli kuburnya itu adalah seorang wali, orang-orang keramat, orang-orang pintar, ya, yang dianggap sakral oleh mereka. Mbah, saya minta kaya, mbah, saya minta sugi, mbah, saya minta biar cepat punya jodoh, mbah, biar saya usaha saya laris. Itu seperti itu, masih banyak seperti itu salah besar. Kalau praktek ziarah kubur seperti itu sama saja dengan syirik, itu sama saja dengan musik, itu sama saja dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas tempat meminta kita itu yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat berdoa kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita mintanya ke kuburan, kalau kita mintanya ke ahli kubur, sama aja kita mendoakan Allah, sama saja kita tidak percaya kepada Allah. Padahal tempat meminta yang sesungguhnya, yang sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya syirik dan namanya musyrik, mendoakan Allah itu merupakan dosa yang sangat besar, merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita tobat mengakui bahwasanya Allah tempat mengadu kita. Itu yang harus kita perhatikan. Meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah jelas di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta dari segalanya. Jadi tempat meminta kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada prakteknya mengaku ziarah kubur, ke makam wali, ke makam orang soleh, ke makam orang-orang yang dianggap keramat, malah minta kepada ahli kuburnya, itu salah besar. Itu sama saja dengan syirik. Kita datang ke kuburan, yang harus kita lakukan adalah kita doakan ahli kuburnya, kita sebut namanya, kita doakan yang baik-baik. Itu ziarah kubur yang benar. Insya Allah kalau kita mendoakan ahli kubur dengan doa-doa yang baik, ya, dengan doa-doa untuk kebaikan ahli kuburnya, maka insya Allah kebaikan dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk ahli kuburnya akan kita rasakan juga. Kebaikannya akan kembali juga kepada diri kita. Makanya nggak usah neko-neko. Kan ulama-ulama kita sudah mengajarkan bagaimana ziarah kubur yang baik. Makanya ada bacaan tahlil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berwasilah dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan kepada wasilah-wasilah kepada orang-orang soleh, seperti summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina wal auliyai was suhadai was solihina was sahabati wat tabiina wal ulama il amilin wal musonifina wa jamil malaikatil muqarrabin, khususon Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Tuh, kita wasilah kepada orang-orang soleh. Terus kita doakan, ya, summa ila jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat. Ya, kita kirimkan Fatihah, doa Fatihah untuk kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Itu anjuran-anjuran ziarah kubur yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ya, ziarah kubur yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh, ya, meminta-minta kepada kuburan. Sama aja kalau kita minta-minta ke kuburan, sama aja kita syirik, sama aja kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Fakir sendiri menyaksikan itu langsung. Kemarin ketika Al-Fakir ziarah ke makam yang ada di sekitaran pondok sini, gak jauh dari pondok sini, mungkin ada sekitar 100 meter, itu merupakan makam masyarakat yang ada di sekitar sini. Al-Fakir nggak sebut nama makamnya. Ketika Al-Fakir telusuri makam-makam yang ada di dekat pondok ini, masih banyak yang di makamnya ada sesajennya, ya, bahkan maaf, Al-Fakir menemukan ada reminya, ada kartu reminya, ya, ditaruh rokok, ditaruh kendi, ditaruh menyan, ada uangnya. Lah, kan itu salah besar, bukan gitu konsep ziarah. Ya, malah mohon maaf, sama aja kalau kayak gitu meyakini kesaktian kuburannya, meyakini kesaktian dari ahli kuburnya. Tentu salah besar. Sama saja malah mendoakan Allah, yakin dengan kuburan. Ya, di situ ada reminya, yang mungkin minta nomor togel, di situ ada rokoknya. Lah, orang sudah mati suruh rokok, kan aneh. Ya, di situ ada menyanyi, ada uangnya. Kan itu sama saja namanya itu pesugihan, ya. Kalau kayak gitu kan namanya pesugihan terhadap kuburan, minta kepada kuburan, mungkin biar usahanya laris, mungkin biar punya cepat jodoh, mungkin biar tanya cepat laris. Itu salah besar, dan itu perlu kita sadarkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya tugas kita, ya, sebagai para santri, tugas kita sebagai orang-orang yang beriman harus berdakwah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, menerangkan bagaimana ziarah kubur yang benar. Kita terangkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita bahwasanya ziarah kubur yang benar itu adalah kita datang ke kuburan, kemudian kita doakan mereka, kita sebut nama mereka, kita kirimkan Fatihah, kita doakan yang baik-baik kepada mereka, biar mereka menjadi orang-orang yang husnul khotimah, biar mereka termasuk orang-orang soleh. Itu yang harus kita
lakukan. Yang paling simpel adalah kita ikuti aturan-aturan tata cara ziarah kubur yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang insya Allah itu sudah mencakup sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah hukum syariat Islam. Karena kuburan itu kita tidak boleh meminta, walaupun itu seorang wali, walaupun itu seorang nabi, walaupun itu seorang yang dianggap keramat, dianggap sakti, kita tidak boleh meminta kepada mereka. Yang ada kita doakan mereka yang baik-baik. Insya Allah kebaikan dari setiap doa yang kita ucapkan akan manfaatnya akan kita terima juga. Karena jelas ya, diperkuat lagi ya di dalam Quran surat Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguhnya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, yaitu kepada Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi jelas itu perintah Allah itu ya agar diri kita tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya hajat, punya cita-cita ya pengen kaya, pengen punya Pajero, pengen punya apa namanya, punya mobil, pengen punya usaha, ya istri kita biar cantik, biar anak kita menjadi anak soleh, biar kita apa namanya usaha kita laris, manis dan lain sebagainya, itu cukup kita berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan kebalik ya, kita malah minta ke kuburan dengan dalih kita ziarah kubur. Sebab apa? Kalau kita minta ke kuburan, kita minta ke ahli kubur, sama saja kita syirik, sama saja kita musyrik, dan itu merupakan dosa besar. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celaka buat kita semuanya. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, mohon untuk diperbaiki. Terakhir kita bacakan suratul Fatihah untuk ahli kubur kita, untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, agar mereka semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah, termasuk dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwal mu'minina amin. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.